Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jika kita menyaksikan perdebatan semalam di TV One antara Adian Napitupulu dan Andre Rosiade, kader dari PDIP dan Gerindra, memang sangat seru. Adian Napitupulu sampai-sampai hilang kendali dalam menyerang Andre Rosiade yang adalah kader dari Partai Gerindra. Perbincangan mengenai Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka memang adalah topik yang sampai saat ini masih ramai dibicarakan. Tentu ada hal-hal menarik yang perlu kita ketahui. Ada hal-hal menarik yang perlu kita pelajari agar peristiwa-peristiwa serupa tidak dilakukan oleh kita jika kita bergabung dalam sebuah partai politik. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita coba menyimak kembali apa yang disampaikan atau apa yang diutarakan oleh Adian Napitupulu dalam menyerang Andre Rosiade ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Rakyat ingin memberikan mandat kepada Pak Prabowo Gibran, insya Allah Prabowo Gibran siap melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bang Adian dulu boleh bang, komentar bang. Dari yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti, kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Kalau soal yang lain, apa ya? Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu. Dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Silakan Bang Andre, singkat. Respon Bang. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan Sebentar, satu-satu Bang. Nggak, maaf.
Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Ganti-gantian kita bicara. Begini, Re. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan Enggak. untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh Tidak. kita gantian. Oke, bukan Anda sebentar. bicara, saya enggak cegah. Bahasamu Langsung direspon tentang aja, Bang. bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan saya Bagaimana bicara. kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab Ini intimidatif. oleh Bang Andre, Bang. Tidak Ini intimidasi. Makanya kita belajar gantian bicara. Anda bicara, saya tidak pernah merecoki. Tuntaskan Bang Ya, Andri. ya makanya kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Pak, itu sudah berdarah-darah. Pak, saya siap mati untuk Bapak. Itu dilihat oleh Pak Prabowo dan beliau Nggak viral ya waktu itu ya Bang ya? beliau sadar bahwa itu banyak rekamannya. TV One ada kok di lapangan. Jadi beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan, tapi bukan dengan cara ini. Lalu beliau sampaikan kepada anak muda yang bilang, saya siap mati untuk Bapak. Kamu tidak boleh mati. Kamu masih muda. Kamu harus berbakti kepada orang tua. Prabowo sadar dan meminta seluruh pendukungnya pulang. Ya, karena beliau tidak ingin negara kesatuan Republik Indonesia yang beliau jaga sebagai patriot dan negarawan hancur. Disitulah beliau bersama Pak Jokowi membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi dan persatuan. Oke, itu awal Gitu loh. mulanya ya. Itu that's point, itu sejarah. Gitu Bang loh. Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Guandre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti Ini saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke, bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat. Itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang juga protes undang-undang itu juga bukan perang saudara. Boleh Oke. saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang apa Ciptaker itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya Singkat, terus. Bang. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan, ya, menikmati dukungan seluruh kekuasaan waktu itu. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa, sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Kita harus akui polarisasi itu ada, sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik, ya. Pak Jokowi membuka diri, Pak Prabowo menyambut baik dan membuka diri, terjadilah persatuan dan alhamdulillah persatuan ini sebentar gantian dulu bicara. Persatuan ini yang menjadi modal besar kita selamat dari pandemi COVID-19 dan selamat dari krisis ekonomi, pangan, energi, dan kita ada pastian Saya tambahkan perang sebentar Rusia ya. dan Ukraina yang menghantam seluruh dunia. Oke, sampai di sana Bang Andre. Ini Kita modal tunggu besar. poinnya saja. Sebentar. Terima kasih. Satu lagi. Dan persatuan dan rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi ini ditiru oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional terinspirasi dengan rekonsiliasi Prabowo dan Bergantian. Jokowi Oke. yang akhirnya mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itulah keberhasilan dan contoh teladan yang baik Poinnya dilakukan sudah kami dapat. Prabowo dan Oke. Jokowi. Terima Bang Adian, kasih. singkat. Ya, Singkat, Bang Adian. berhentilah dramatisasi. Tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi.
Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain, menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah, lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi Bapak baik. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Bagaimana pemirsa sekalian menilai perdebatan antara Adian Apitupulu dan Andre Rosiade ini? Ketika kita berbicara soal rekam jejak, soal sejarah masa lalu, dulu kalau tidak salah, kasus polarisasi itu terjadi ketika seorang Prabowo Subianto tidak menerima kekalahan. Sekali lagi, seorang Prabowo Subianto tidak menerima kekalahan. Bahkan dia tidak percaya dengan hasil survei. Dan polarisasi-polarisasi ini dibangun oleh kelompoknya sendiri. Oleh kelompoknya Prabowo Subianto sendiri. Bukan dari kelompoknya Presiden Joko Widodo. Saya rasa rakyat Indonesia sangat mengetahui peristiwa Pilpres pada tahun 2019 lalu itu. Kita semua benar-benar menyaksikan kegaduhan yang tercipta oleh kubu Prabowo Subianto itu sendiri. Sekali lagi, lembaga survei saja mereka tidak percaya. Mereka malah mendeklarasikan bahwa dirinya mereka sudah menang di pemilu 2019 itu. Memang kelihatannya sangat konyol, karena seorang Prabowo Subianto tidak menerima kekalahan itu. Dan juga para pendukungnya menilai bahwa mereka sudah menang. Padahal fakta yang sesungguhnya mereka itu kalah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selain itu ketika berbicara soal antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang katanya untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo, pertanyaan saya, apakah untuk memakmurkan rakyat Indonesia ini hanya bisa dilakukan oleh anak seorang Presiden Joko Widodo? Apakah tidak ada orang lain yang lebih hebat dari seorang Gibran Rakabuming Raka? Sekali lagi, saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Rakyat Indonesia sudah sangat pintar dalam mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Sekali lagi, bukalah hati nurani kita, pelajarilah rekam jejak dari semua calon pemimpin. Mari jangan menjadi antipatik dari politik, tetapi terlibat aktiflah dalam dunia politik agar kita bisa semakin paham tentang caruk-maruk perpolitikan di tanah air ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.